anak-anak, semangat pagi. Selamat bertemu kembali pagi hari yang indah ini. Tentunya kita sehat semua ya. Iya, anak-anak, sekarang kita bertemu dengan ibu yang berbeda. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Ibu Yus, nama lengkapnya Yusnati ya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mulai pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama, tutup mata, tunduk kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bertemu dengan anak-anak kami, walau belum sempat bertatap muka, tetapi kami bersyukur kalau kami masih bisa belajar secara online. Bapak, tolong pimpin, bimbing kami yang mengajar, juga anak-anak yang belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya anak-anak juga boleh mengerti akan apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita mau bernyanyi tentang lagu yang berjudul Bernyanyi Taman yang Paling Indah. Kita saksikan videonya. Iya, ini dia. Kita bertemu lagi dengan pelajaran kita pada hari ini dengan tema masih lingkunganku. Subtema hari ini kita ambil sekolahku. Iya, kita mengenal dua lingkungan di dalam kehidupan kita, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Lingkungan saat kita di rumah. Ya, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu lingkungan sekolahku. Kita mau mengenal lingkungan sekolahku dari pertama, dari awal depan ya, dari depan. Nah, kita masuk ke halaman, masuk ke ruang kelas. Kemudian kita juga harus tahu ada dapur, ada WC yang biasa juga disebut toilet ya.
Anak-anak, kita mau belajar mengenal lingkungan sekolah. Nanti kita akan melihat video tentang lingkungan sekolah. Sekarang kita mau belajar dulu tentang lingkungan sekolah. Kita mau mengenal baik itu tata ruangan, baik itu kebersihan. Kita harus bisa menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret dinding, dan juga kita bisa merapikan perabotan atau alat-alat yang ada di dalam kelas. Iya, seperti di rumah, di lingkungan di rumah kita sendiri, kita juga wajib membantu orang tua merapikan ruangan, misalnya ruangan mainan atau ruangan depan TV. Habis mainan, anak-anak harus merapikan mainan supaya tidak kelihatan berantakan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk dalam lingkungan sekolah. Kita sudah belajar tentang kebersihan, kerapian, sudah mengenal anak-anak. Kita menyaksikan lingkungan sekolah dengan cara kita memelihara. Sekarang kita mau melihat video bagaimana lingkungan sekolah kita. Ini dia. Nah, ini dia halamannya. Tuh, halaman tempat bermain. Nah, terus kita lihat lagi. Ini tempat perabotan, namanya gudang. Ya, harap maklum namanya gudang ya. Ya begitulah. Banyak benda-benda. Nah, ini kelas. Iya, ini kelas 2. Kelas TKB. Iya, kita melihat mengenal lingkungan dari halaman, taman sampai ke kelas. Iya. Ini kita jalan lagi. Ini ruangan menuju dapur. Dan ini ruangan Bu Guru, kantor. Iya, tempat di mana Ibu Sumarni juga di tempat ini. Anak-anak, kita lihat lagi, ini ruangan TKA, tapi dikunci anak-anak. Itu Bu Gurunya lagi nggak ada. Ya, sekarang kita lihat ke sana, itu ruang WC anak-anak ya. Iya, lingkungan sekolah kita mengenal setiap ruangan. Terus yang ini ruangan PAUD. Iya, itu lagi banjir anak-anak. Misalnya habis hujan. Iya, anak-anak. Cukup sampai di sini pengenal lingkungan sekolah kita anak-anak ya. Iya, terima kasih udah ikut melihat-lihat. Kita mau belajar menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi kita udah menjaga kebersihan kelas, sekarang kita belajar menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita? Menjaga tubuh kita sendiri, kita harus bisa berolahraga. Salah satunya cara kita berolahraga yaitu sekarang Ibu mau mengajak anak-anak belajar merayap. Iya, merayap di bawah, merayap di lantai dengan ukuran diberi tali. Kiri kanan kita pasang tiang, kasih tali kira-kira tinggi tubuh kita saat kita merayap. Nah, di situ kita merayap. Nanti di situ juga kita lihat, kita tadi udah berolahraga ya dengan yang Ibu katakan merayap di bawah tali rapian. Nah, ini dia videonya, kita saksikan. Tadi kita sudah mengenal lingkungan, kita juga sudah melihat video lingkungan, kita juga sudah melihat video berolahraga yaitu dengan cara merayap. Sekarang anak-anak,
kita mau masuk dalam pembelajaran berikutnya, yaitu kita membudayakan hidup antri. Nah, ini pelajaran paling seru anak-anak. Ini juga bukan hanya ada di sekolahan, tetapi juga kita di rumah juga kadang kita harus antri. Di masyarakat contohnya di jalan kita juga harus antri. Nah, di sekolahan juga kita harus antri. Antri di rumah bagaimana anak-anak? Mungkin di rumah kita punya sisir satu. Nah, di situ kita 3 punya saudara. Saudara kita 3, sisirnya 1. Ini contoh ya. Kita harus antri, harus tunggu dulu. Mungkin sekarang kakak sedang sisir rambut. Nah, kalau kita juga mau sisir rambut, kita harus antri dulu, tunggu dulu. Jangan berebut, jangan maksa, nanti jadi ribut. Ya, anak-anak, itu contoh yang di rumah. Nah, ini contoh yang di masyarakat. Kalau di masyarakat, misalnya di perjalanan. Di perjalanan kita lihat di sekitar kita ada lampu merah. Nah, itu kedisiplinan harus ditaati, yaitu kita harus ngantri. Gimana caranya? Kita bayangkan anak-anak kalau di persimpangan, simpang 4 ya, nggak ada lampu merahnya. Dah pasti semuanya nggak tahu di mana letak keantrian dia, di mana letak posisi dia. Nah, karena adanya lampu merah memberi tanda bahwa kita harus di posisi masing-masing supaya kita bisa ngantri. Nah, dari sisi kanan berjalan, sisi kiri, samping, depan berhenti, antri. Itu namanya antri. Setelah lewat nanti ada waktunya, baru antri berikutnya, terus antri berikutnya. Nah, itu budaya antri anak-anak. Nah, sekarang kita mau belajar tentang budaya antri di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah, budaya antri itu bisa kita lakukan saat kita misalnya habis barisan, habis upacara, kita pasti mau buru-buru masuk kelas. Nah, itu tidak boleh berebut, tidak boleh berdesakan. Kita lihat teman yang udah masuk duluan, kita ikut belakang ya. Budayakan hidup antri. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita mau makan nih, istirahat. Setelah belajar kita mau makan, istirahat, kita mau cuci tangan. Nah, cuci tangan juga nggak boleh rebutan anak-anak. Kita juga harus ngantri. Tunggu teman udah selesai, kita ikut. Terus nanti di belakang ada berikut yang mau lanjutkan. Nah, jadi tidak berdesakan, tidak berebut, tenang. Nah, itu anak-anak supaya kita tidak saling berebut. Yang ketiga, contoh budaya antri di sekolah, yaitu saat kita pulang. Kalau misalnya pulang, kita langsung berdiri semua, shoot keluar, pasti ada yang kesenggol, ada yang jatuh. Nah, itu juga kita harus antri. Kita harus tahu posisi kita di mana, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, siapa yang di tengah. Itu anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita mau, tadi kita udah bicara tentang olahraga, mengenal lingkungan, budaya antri. Sekarang kita mau berbicara masalah sopan santun. Kepada siapa kita harus sopan santun? Nah, yang pertama anak-anak, kita harus sopan sama, kalau di sekolah kita harus sopan sama ibu guru, sama orang-orang tua yang lebih tua dari anak-anak, dan juga kita harus sopan kepada teman-teman. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar cara kita bersopan santun bagaimana anak-anak. Yang pertama kita mengucapkan salam. Misalnya selamat pagi ibu, atau selamat pagi pak, atau selamat pagi kakak. Iya, yang pastinya sama guru karena ini di lingkungan sekolah. Misalnya ketemu Ibu Sumarni, selamat pagi Ibu Sumarni. Iya, selamat pagi Ibu Paulina, selamat pagi Ibu Yona, dan selamat pagi Ibu Yusnati. Ya, itu contohnya anak-anak ya. Yang kedua, kita mau menghormati orang-orang dimanapun kita ketemu, misalnya di luar sana, supaya kita menghormati semua orang.
entah itu kakek kita, nenek kita, atau paman, bibi, itu wajib dihormati karena mereka lebih tua dari kita. Nah, kita harus menyayangi mereka, harus hormat. Kita juga berbicara sopan santun, tidak marah, tidak mencaci, tidak memperlihatkan bahwa kita nih seorang yang garang. Nah, kita harus sopan anak-anak ya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita ibu mau memberi tugas. Nah, di sini ada 3 tugas anak-anak. Yang pertama, tugas kita membuat video tadi ya anak-anak ya. Video merayap di bawah tali rapia, itu tugas pertama. Tugas yang kedua anak-anak, kita menulis kata ruang kelas. Nah, seperti ini anak-anak. Siapkan buku kotak ya anak-anak ya. Buku kotak, ibu kasih contoh ini. 1 kotak 1 huruf sebagai ruang kelas. Nah, ini tugas yang kedua. Terus tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga menjodohkan. Ini contohnya. Ada di halaman 7 ya anak-anak ya. Nah, ini buka halaman 7. Ini ada menjodohkan. Nah, yang mana pasar, yang mana rumah, yang mana kelas, yang mana sawah. Anak pintar pasti bisa. Kalau tidak bisa nanti tanya sama ibu atau ayah atau kakak ya anak-anak ya, menjodohkan. Tinggal diseret garis, seret. Iya, gitu contohnya. Iya, anak-anak ada 3 tugas untuk kita hari ini. Ibu harap anak-anak rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, kirim ke ibu. Kalau yang video, kalau yang tugas bisa diantar ya. Iya, terima kasih anak-anak. Sampai sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa kembali, mengucap syukur buat pelajaran yang udah kita pelajari. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kau telah memimpin kami dalam belajar. Biarlah setiap pelajaran kami pelajari, yang kami dengar bisa bermanfaat, bisa berarti bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.